Bisa gak ibu mulai nanti malam paksain bisa taubat sama Allah, bukan sholat taubat, bukan, minta ampun sama Allah, telanjang bulat, minta. Yang agamanya muslim non muslim sama kok, caranya dengan telanjang aja. Kalau sholat taubat yang Kristen gimana, nggak bisa sholat taubat. Udahlah, kita sama sepakat nanti kita telanjang minta ampun sama Allah. Saya nggak ngulangi lagi Allah, saya nggak akan bunuh lagi itu tikus, saya nggak akan lagi masang tikus perangkap, nggak gitu. Buktinya apa sih Bu? Pak maaf, ibu lihat di TikTok di India tuh tikus dipelihara Bu, lihat gak? Iya, pada loncat-loncat kasih makan. Kenapa di sini dikejar-kejar? Janganlah. Kalau saya nggak mau rumahnya ada tikus, ibu pindah ke perumahan elit yang kaya raya tajir melintir, perumahannya pasti nggak banyak tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni, tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Setelah saya pelajarin tamu-tamu RDAY kenapa hajatnya lemot, baik yang begini maupun yang privat, 100% kenapa hajatnya lemot? Karena dia pernah menghina Allah. Nah coba ibu inget-inget, pernah menghina Allah gak? Enggak. Menghina Allah itu tidak menjelek-jelekan namanya Allah, bukan. Tapi khawatir besok nggak punya uang, khawatir besok anaknya lebaran gak datang, khawatir suaminya lebaran gak diizinin pulang ke rumah karena tugas negara, khawatir besok mobil jatuh tempo gak ada uangnya buat bayar. Itu juga udah menjelekkan nama Allah. Jadi gak boleh khawatir, gak boleh berharap, sama gak boleh gak boleh takut. Jadi kalau aku udah menghina Allah dengan khawatir, takut dan berharap supaya saya terkabul, gimana Pak Haji? Paksain biar maksudnya hitungannya sehari langsung terkabul. Bapak dan ibu telanjang bulat di rumah, di kamar, ibu bilang sama Allah, ampuni saya Allah, saya pernah jadi Tuhan kecil, saya pernah berandai-andai nanti kalau kontrakan laku saya mau bikin warung. Nggak boleh, itu namanya offside, Tuhan kecil. Terus kita suka pengen lihat kejadian besok bagaimana, nggak boleh, itu namanya offside. Bolanya baru ditendang masih di atas, kita udah masuk ke daerah lawan, kata hakim garis offside. Kan belum megang duit belum dipegang. Kenapa kamu ngeplot tahu? Ngeposin. Nanti kalau si sebelah atau nanti ini kalau si bangsat bayar utang, nggak boleh. Bangsat mah bayar aja, tapi kita nggak boleh. Kedua, setelah saya privat nih, saya pelajarin, setelah saya nanya bapak dan ibu kenapa hajatnya lemot, yang kedua, benci sama ciptaan Allah. Misalkan kita kerja di kantor, di atas kita ada GM, kita kerja di kantor, di atas kita ada misalkan Kapolda, kita kerja di kantor, di atas kita ada Pangdam, kita kerja di kantor, di atas kita ada Presiden, kita kerja di kantor, di atas kita ada supervisor. Kita benci sama ciptaan Allah, itu sampai kiamat hajat kita lemot, nggak bakal terkabul, lemot. Nah coba kita jangan, yang benci kita sama si A, tapi kan yang sayang sama si A Allah, suaminya, istrinya, anaknya, keluarganya, familinya. 1 lawan berapa? 1 lawan 7. Yang menang mana? 7 lah. Kenapa Yeji anak gua kok berantakan? Kenapa Yeji anak gua kok amit-amit jeng baik narkoba? Kenapa Yeji kok anak gua begini? Kenapa ya anak gua kok ndugal? Kenapa ya anak gua begini? Coba lo benci gak sama ciptaan Allah? Termasuk binatang. Jadi bapak dan ibu kalau ada binatang nggak boleh benci. Contohnya apa? Misalkan ibu lihat ada kucing kawin, jangan disiram pakai air karena dia kaget. Dia lagi enak, baru mau keluar,
disiram air, gubrak langsung. Dan tuh kucing berdoa, Allah bikin susah yang nyiram gue air, sesusahnya gue tidak menikmatin klimaknya perkawinan. Jadi dia mau klimak nggak bisa ketahan karena kesiram air. Ada anjing kawin, bapak dan ibu siram atau disambit, nggak boleh bu. Coba ibu lagi ML sama bapak, bapak lagi ML sama ibu, lagi enak gitu, terus ada anaknya ketok-ketok pintu, mama, 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 langsung ciut gak kontrolnya bapak? Kaget. Nah, ada entok lagi kawin, nah jangan bu. Jadi gimana dong Pak Haji kalau ada entok kawin? Ibu dan bapak harus menyemangati entok jantan. Ayo terus, kurang dikit lagi, ayo, ayo, ayo. Dah masuk. Kayak begitu. Bapak dan ibu sama cicak juga nggak boleh. Walaupun cicak istilahnya bahasanya apalah gitu ya. Jangan sampai dia dikejar-kejar buntutnya putus. Ada kan? Nggak boleh. Nggak boleh. Pantesan hajat ibu lemot. Kalau udah terjadi gimana Pak Haji? Kalau udah terjadi, paksain telanjang bulat, minta ampun sama yang nyiptain. Yang nyiptain siapa? Minta ampun sama Allah. Allah ampuni saya. Kemarin saya ngejar-ngejar cicek sampai buntutnya putus. Jadi bapak dan ibu ingat-ingat ya, yang bikin hajat lemot satu, menghina Allah. Menghina Allah tidak dengan mengucapkan kata-kata kotor nama-nama Allah, bukan, nama-nama Tuhan, bukan, tapi khawatir aja besok anaknya habis lebaran nggak pulang, nggak boleh. Khawatir aja besok suaminya karena nih habis lebaran jadi suaminya nggak pegang duit, nggak boleh. Berharap nggak boleh, takut nggak boleh. Kedua, apa tadi yang kedua? Ingat gak? Benci sama ciptaan Allah. Biasa kan kita suka benci. Contohnya apa? Kemarin waktu pilkada, waktu pilpres, ya kan? Pada benci kan? Orang dia nggak salah sama kita, kita benci sama dia. Aduh, nggak boleh bos. Nanti Allah kasih ajab. Minimal apa Pak Haji? Rumahnya tipe 21. Cicilannya nggak lunas-lunas, motornya nggak lunas-lunas, rumahnya nggak lunas-lunas, mobilnya nggak lunas-lunas, pasangan hidupnya juga nggak lunas-lunas. Udah tahu belum pasangan hidup kalau nggak lunas-lunas? Punya pasangan hidup tapi bikin pegel hati. Nah coba bapak dan ibu jangan benci ke manusia siapapun itu. Apakah dia jabatannya menteri, apakah dia jabatannya presiden, apakah dia jabatannya GM, apakah dia jabatannya direktur, buat apa? Tapi dia zolim Pak Haji sama saya. Udah biarin, ini pasti udah seizin Allah. Nah begitu. Berani gak? Jangan benci. Ya, kita kan kadang benci. Sama semut. Meja makan banyak semut, disemprot pakai baygon, nggak boleh. Contohnya apa sih Pak Haji kalau gitu nggak boleh benci sama ciptaan Allah? Bapak dan ibu siapa yang udah pernah berangkat umroh? Yo agak tinggi dong, biar bulu keteknya kelihatan. Nah, siapa yang udah berangkat haji? Oke. Kalau bapak dan ibu pakai baju ihram berangkat haji atau umroh, kalau ada semut di tangan, boleh gak dimatiin? Boleh gak? Nggak boleh. Kalau sampai matiin semut, nyamuk di badan kita ditepok, mesti apa? Bayar dam. Pakai baju ihram, pakai baju mau berangkat umroh haji, terus kita di atas ludah ke bawah sembarangan. Boleh gak? Nggak boleh. Kalau di bawah ada orang gimana? Nah, anggap aja sekarang kita lagi punya hajat, kaya raya, tajir melintir. Bisa gak tuh jangan dilanggar? Benci sama ciptaan Allah, baik manusia maupun siapapun gak boleh. Pak Haji tetangga gue tuh emang bangsa tuh Pak Haji, gak boleh. Apalagi benci sama debt collector, gak boleh. Contohnya kalau benci sama debt collector gimana sih Pak Haji? Kita lagi di rumah denger motor
tahu-tahu berhenti di depan rumah, ibu dan bapak udah lari ke belakang. Kenapa? Ngasih instruksi ke orang rumah, nanti kalau udah nanyain mama nggak ada ya, nanti kalau nanyain papa nggak ada ya. Janganlah. Ngapain? Sama kucing juga nggak boleh, sama semut juga nggak boleh, apalagi sama tawon juga nggak boleh. Jadi seperti ibu nih mau berangkat umroh, mau umroh atau mau haji yang pada pakai saat itu pakai baju ihram seperti itu. Jadi hajatnya cepat terkabul. Malah kalau bisa hari ini pencerahan, besok pagi udah harus terkabul. Mau gak? Nah, coba ibu ingat-ingat pernah benci sama siapa coba? Sama semut, nah, sama siapa lagi? Sama tikus, sama siapa lagi? Sama kecoa, sama siapa lagi? Sama suami. Kita kan kadang suka sama suami, pas suami nggak bawa uang. Bisa gak ibu mulai nanti malam paksain bisa taubat sama Allah, bukan sholat taubat, bukan, minta ampun sama Allah, telanjang bulat, minta. Yang agamanya muslim, non muslim sama kok, caranya dengan telanjang aja. Kalau sholat tobat yang Kristen gimana? Nggak bisa sholat tobat. Udahlah, kita sama sepakat nanti kita telanjang minta ampun sama Allah. Saya nggak ngulangi lagi Allah. Saya nggak akan bunuh lagi itu tikus. Saya nggak akan lagi masang tikus perangkap, nggak. Buktinya apa sih bu? Pak maaf, ibu lihat di TikTok di India. Di India tuh tikus dipelihara bu. Lihat gak? Iya, pada loncat-loncat kasih makan. Kenapa di sini dikejar-kejar? Janganlah. Kalau saya nggak mau rumahnya ada tikus, ibu pindah ke perumahan elit yang kaya raya tajir melintir perumahannya, pasti nggak banyak tikus. Makanya zaman dulu kalau ada anak kecil yang rewel, bawel, nangis abis maghrib, diremes alat kelamin neneknya, disuwuk, taruh di muka bayinya, bayinya langsung diem. Jin aja takut. Nah, biar lo nanti fokus pertobatannya minta ampun sama Allah, lo paksain harus sila. Pak Haji kalau yang laki sila juga, jadi kerannya turun ke bawah. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.